Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirul Askia dari IT 4402 dengan NIM 1303204007. Eh, saya akan membuat lagi video soal pengerjaan kuis 1 dan kuis 2. Ternyata soal yang kemarin itu masih kurang. Jadi mungkin ini langsung saya revisi di video ini langsung. Oke, untuk kuis pertama di nomor satu, soalnya adalah buatlah algoritma untuk konversi atau denominasi jam dari satuan detik menjadi satuan jam, menit, dan detik. Masukkan adalah sebuah nilai T dalam satuan detik. Keluaran terdiri dari tiga nilai jam, menit, detik yang menyatakan nilai jam, menit, dan detik. Hasil denominasi dari detik. Oke. Contoh teks bergaris bawah adalah input atau read. Oke, langsung saja kita buat program denominasi. Kamus algoritma. Nah, untuk algoritmanya langsung saja kita buat si variabel jam, menit, detik, integer. Lalu, oh, astagfirullah salah. Maksud saya kayak gini, jam, menit, detik, integer. Oke. Setelah itu kita buat variabel tampungnya yang gunanya untuk menyimpan sisanya itu ya. Ditampung aja integer. Nah, setelah itu kita inputkan detiknya itu tadi. Nah, setelah itu setelah diinputkan detiknya tadi, baru kita simpen ke variabel tampung untuk sisanya. Ini gunanya untuk menyimpan sisa. Berarti detik mod 3600. Itu hasilnya detik di mod 3600 itu kalau misalkan si inputannya 8432 berarti kalau di mod 3600 berarti hasilnya 1232. Ya, 1232. Nah, setelah itu kita oh bentar, ini salah. Ini maksudnya gini. Nah, setelah itu kita tinggal nentuin jamnya. Jamnya itu tinggal di div aja. Berarti detik di div kan 3600 hasilnya. Ya ya ya, dah sana sana sana. Hasilnya 832, kalau di div kan 3600 berarti hasilnya 2. Tuh. Karena 7200. Kalau div itu tidak menggunakan sisanya, jadi langsung di awalnya misal 2, berapa berarti yang diambil langsung 2 gitu. Langsung setelah itu menit, udah menit nah menitnya itu kita tinggal ngambil aja sisanya tadi, sisa di div kan 60. Nah itu hasilnya itu 20 menit, berarti 20 gitu. Nah terus detik tinggal ngambil lagi ke si tampungnya tadi, tampung dimodkan 60. Ini hasilnya 32. Tuh. Udah tinggal kita print saja. Jam, jam, menit, menit,
menit, dan. Nah, detik, detik. Oke, sudah. Tinggal end program. Oh iya, sebentar. Ini salah penempatan saja. Ini harusnya di kamus. Nah, udah. Untuk nomor satu, sekian. Mari kita lanjut ke nomor nomor duanya. Untuk nomor dua, program. Nomor dua, soalnya itu adalah sebuah perlombaan TOT diikuti oleh 3 orang untuk satu timnya. Masing-masing anggota akan menjawab pertanyaan dari juri dalam waktu yang sangat singkat. Pemain dikatakan menjawab benar apabila memperoleh O dan T. Apabila salah, sesi menjawab pertanyaan berakhir apabila semua anggota salah semua atau telah menjawab 10 pertanyaan. Masukan terdiri dari beberapa baris yang masing-masing barisnya terdiri dari 3 karakter T dan O yang menyatakan kebenaran jawaban pemain. Keluaran adalah total perolehan poin yang diperoleh tim tersebut. Poin dihitung dari total pertanyaan yang terjawab benar. Oke, berarti di sini kita tulis saja nama programnya kuis 22, yang artinya kuis 1 nomor 2 maksudnya. Oke. Kamus algoritma. Nah, eh, untuk di kamusnya itu kita isi, ini kan perlu 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 pengulangan. Berarti kita harus isi i i integer. Oke. Terus kita butuh si T sama O-nya itu kan bentuknya karakter. Berarti tinggal buat misalkan variabel satunya A1, variabel 2-nya A2, variabel 3-nya A3. Itu char. Nah, oke. Terus kita tinggal inisialisasikan saja. I-nya jadi 0, poinnya jadi, oh iya bentar. Ada poin ternyata. Berarti sini tambahin poin. Poinnya 0. Setelah itu kita inputkan yang tadi A1, A2, A3. Oke. Setelah itu kita pakai perulangan while A1 sama dengan O atau A2 sama dengan O atau A3 sama dengan O. Oke. Nah, terus di situ kan ketentuannya ada lagi sesi menjawab pertanyaan berakhir apabila semua anggota salah semua atau telah menjawab 10 pertanyaan. Berarti di sini kita tambahkan N I kurang dari sama dengan 10. Tuh ya. Kurang dari 10. Karena I-nya bukan 1, jadi kurang dari. Karena I-nya 0 berarti kurang dari. Oke. Oke. Setelah itu kita tambahin aja poinnya tadi. Poin tambah 1. Nah, udah gitu kita langsung input lagi, minta inputan lagi. Nah, setelah itu tinggal di iterasi. I bisa I plus plus atau bisa juga I sama dengan I tambah 1. Gitu. Nah, udah setelah itu kita tinggal printkan aja poinnya berapa. Nanti poin, misalkan poin, poin. Dah. Oke, untuk nomor 2 cukup segitu saja. Mari kita lanjut ke nomor 3 di kuis 1. Nah, untuk nomor 3 ini kebetulan kemarin kan memang soalnya itu sama dengan yang nomor 2.
yang kemarin, video kemarin itu. Nah, berarti nomor ini sebenarnya sudah saya kerjakan, cuman perlu beberapa revisi gitu kan. Nah, setelah saya revisi, eh kemarin saya kurang di bagian habis di bagian 00 itu masih nggak ngerti kemarin kan. Makanya sekarang saya udah ngerti N00 tuh maksudnya kan N diskon tuh 4 berarti 400. N untuk cashbacknya 3 berarti 300. Nah, berarti di sini saya masih ada yang kurang gitu. Berarti tinggal ditambahkan, tinggal direvisi saja di bagian ini N bentar. Ini 400 ya kan. Or ornya itu habis dibagi N dan berarti kan habis dibagi N itu berarti total mod 4 sama dengan 0 N tidak habis dibagi 100. Berarti total mod 100 tidak habis dibagi 100. Nah, gitu. Berarti yang ini kita hapus. Nah, ini identasinya kita ini kita if gitu. Oke. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya tinggal di copy paste saja. Ini tinggal diganti 300 mau 3. Oke, udah. Nah, ini tinggal copy paste dari bawah sini. Nah, oke. Sudah. Untuk programnya seperti untuk shortcode-nya seperti ini, nomor 3 di kuis 1. Oke, lanjut. Nomor 1 ini soalnya itu diberikan nilai data temperatur dalam satuan Celcius. Buatlah algoritma untuk mengkonversi temperatur tersebut ke satuan Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, itu untuk hintnya di bawah. Terus masukannya berupa sebuah bilangan yang menyatakan suatu suhu dalam derajat Celcius. Keluarannya berupa suhu dalam satuan Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit yang merupakan hasil konversi dari suhu dalam Celcius. Oke, berarti ini kita tinggal mengubah dari Celcius menjadi Reaumur, dari Celcius menjadi Fahrenheit, dari Celcius menjadi Kelvin. Oke, berarti kita tinggal kasih nama kuis ini aja lah, kuis 21 gitu. Terus kamus, terus algoritma. Oke, algoritmanya. Nah, di kamus ini kita ada variabel Celcius dan juga Kelvin. Itu tipe datanya real. Oke, berarti di sini kita tinggal inputkan saja Celsius gitu. Nah, udah gitu kita tinggal print Celsius, Celsius. Oke. Nah, setelah itu kita buat function get Reaumur. Innya itu C. Ya, berarti innya itu benar, langsung C saja. Real, keluarannya real. Uh, Oke. Di sini kita tinggal return aja sesuai dengan rumus, yaitu kan rumusnya tadi tinggal Celsius tadi C maksudnya dikali 4/5. Tuh, 4/5-nya dikurungin. Oke.
Sudah, tinggal end function. Oh iya, bentar. Dalam function ini kita nggak ada kamusnya. Kita langsung algoritma. Oke. Di bawahnya lagi ada function get Fahrenheit. Misalkan ku singkat aja jadi Fahren. C-nya real. Keluarannya real lagi. Terus kamusnya nggak ada. Algoritmanya return dikurungin 9/5. Astagfirullah. 9/5. Bentar, berlebihan ini kurungnya. Nah, 9/5 dikali C ditambah 32. Oke. End function langsung. Nah, terus di bawah lagi ada ini bukan function, ini prosedur. Prosedur cari Kelvin. Prosedur cari Kelvin untuk in-nya itu C, misalkan real, terus in atau out-nya itu Kelvin. Itu real. Ini kamusnya. Untuk kamusnya tidak ada. Langsung saja algoritma. Nah, langsung aja diisi Kelvin sama dengan C ditambah 273 sesuai dengan rumus. Oke. Itu tinggal end prosedur. Nah, di sini kita tambahkan end program. Nah, setelah itu ya kita tinggal print aja, tinggal dipanggil si function tadi sama prosedur tadi gitu. Tinggal print dalam reamur get reamur Celsius itu. Print dalam Fahrenheit get Fahrenheit Celsius. Nah, untuk bentar. Untuk ini kita tinggal panggil aja prosedurnya untuk Kelvinnya. Nah, tinggal panggil cari Kelvin Celsius, ininya Kelvin. Tuh. Udah tinggal print dalam Kelvin. Udah. Untuk nomor 1 di quiz 2 ini udah cukup segini shortcut dari saya. Mari kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 itu kita hanya menentukan kan segitiga gitu. Kita baca aja soalnya. Buatlah dua buah subprogram berikut ini. Pertama adalah function dengan parameter untuk mengecek apakah tiga buah nilai sisi dapat membentuk suatu segitiga. Kedua adalah prosedur dengan parameter untuk menampilkan jenis segitiga berdasarkan nilai ketiga sisinya apabila valid. Masukan terdiri dari tiga buah nilai yang menyatakan sisi dari segitiga. Keluaran adalah string yang menyatakan jenis dari segitiga sembarang, sama sisi, sama kaki, atau nilai tidak valid apabila ketiga sisi tidak dapat membentuk segitiga. Oke, untuk programnya, program maksud saya untuk sheet code-nya kita kasih aja nama programnya quiz 2 nomor 2 gitu. Nah, terus kamusnya kita isi sisi 1, sisi 2, sisi 3 integer. Nah, udah langsung kita ke algoritma. Nah, algoritma kita tinggal inputkan saja sisinya. Nah, udah. Setelah itu kita di sini bentar. Di sini kita bikin function. Nama functionnya itu cek segitiga. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 itu integer. Keluarnya boolean. Nah, langsung kita return saja.
dengan ketentuan segitiganya itu sisi 1 ditambah sisi 2 lebih dari sisi 3 dan sisi 2 ditambah sisi 3 lebih dari sisi 1 dan sisi 1 ditambah sisi 3 lebih dari sisi 2. And function. Oh ya, di sini kita tidak perlu kamus. Langsung saja ke algoritma. Function ini bukan function, ini prosedur. Prosedur cek jenis segitiga. Ininya innya itu S1 maksudnya sisi 1, sisi 2, sisi 3 itu integer. Nah, kamus itu kita isikan saja buat pengecekan apakah dia true atau false. Si segitiga yang barusan dicek. Dicek dengan boolean. Algoritmanya itu kita si ceknya diisikan, kita manggil function tadi sisi 1, sisi 2, sisi 3. Nah, misalkan dia si ceknya true, maka berarti kita cek lagi ini buat jenis segitiganya. Kalau misalkan si sama sisi itu kan sisi 1 dengan sisi 2 dan sisi 1 sama dengan sisi 3 dan sisi 2 sama dengan sisi 3. Nah, langsung saja kita print sama sisi. Oke. Di sini kita tambah else if. Ini untuk nentuin sih sama kakinya. Sama kaki itu kan sisi asalkan kedua sisi itu sama berarti itu udah disebut sama kaki. Berarti tinggal sisi 1 sama dengan sisi 2 atau sisi 2 sama dengan sisi 3 atau sisi 1 sama dengan sisi 3. Maka print sama kaki gitu. Nah, udah setelah itu kita else kan. Ini kita print sembarang. And if nah, udah di and if. Nah, di sini ada lagi else. Yaitu kondisi lainnya jika si kondisi ceknya itu tidak true atau false, maka akan di print nilai tidak valid. Oke. Sini tinggal and if. Sini and prosedur. Nah, untuk langsung di programnya kita tinggal tambahkan saja cek jenis segitiga sisi 1, sisi 2, sisi 3. Oke. Untuk itu, untuk nomor 2 di quiz 2 udah begini saja dari saya. Oke, seluruhnya sudah. Kalau misalkan dalam pengucapan atau ada kata-kataku yang salah, tolong dimaafkan. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.